Secara harfiah, kanibal adalah makhluk yang memakan makhluk lain yang sejenis dengannya. Beberapa spesies hewan sering kita temukan bersifat kanibal. Ribuan tahun yang lalu, ada kelompok manusia yang juga bersifat kanibal. Mereka memakan manusia lain karena memang suka dengan dagingnya atau karena mendalami ilmu hitam. Semakin tinggi pengetahuan manusia, kehidupan kanibal pun semakin ditinggalkan. Namun di era modern ini, masih ada beberapa manusia kanibal yang ditemukan. Inilah 7 manusia kanibal di era modern. Perilaku kanibal yang pertama dilakukan oleh seorang anak punk bernama Dave Playpants. Suatu hari, dia mengalami kecelakaan hebat yang membuat salah satu jarinya harus diamputasi. Setelah operasi, dokter memberikan potongan jari tersebut kepada Dave. Dave yang membawa pulang jarinya tidak langsung mengubur potongan jari itu, tetapi menyimpannya di dalam lemari es. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya tentang kanibalisme dan berpikir bagaimana rasanya daging manusia. Karena penasaran, Dave pun akhirnya memasak jarinya sendiri dan memakan dagingnya. Dia menyisakan tulang dari jarinya untuk disimpan dan dipamerkan kepada teman-temannya. Dave mengaku tindakan kanibal yang dia lakukan itu hanya untuk mengobati rasa penasarannya saja. Dia hanya melakukannya sekali seumur hidup dan tidak akan mengulanginya lagi. Kanibal yang sempat menggemparkan dunia adalah Armin Meiwes. Pria asal Jerman ini membunuh dan memakan korbannya setelah dia memasang iklan di internet. Dalam iklannya, dia menceritakan bahwa dia mencari pria berbadan tegap yang bersedia untuk dibantai kemudian dimakan. Selain itu, ada ciri-ciri tambahan berupa rambut pirang dan ramping. Armin Meiwes memang memiliki keinginan untuk memakan manusia sejak usia 8 tahun. Saat itu, dia selalu berfantasi untuk memakan teman sekolahnya. Namun keinginan ini tidak pernah menjadi kenyataan. Setelah dewasa, keinginannya untuk memakan manusia semakin menjadi-jadi. Tetapi dia tidak suka menyerang seseorang untuk dijadikan korban. Untuk itulah dia beriklan di internet sehingga ada orang yang suka rela datang menyerahkan diri untuk dibunuh. Anehnya, setelah memasang iklan, ada seorang pria yang menjawab dan tertarik dengan tawaran iklan tersebut. Bernd Jurgen Brandes pun membuat janji dengan Armin. Ketika bertemu, semua kegiatan mereka direkam lewat video tape hingga akhirnya Brandes tewas dibunuh oleh Armin. Seperti yang direncanakan, Brandes tidak melawan ketika dibunuh, malah dengan senang hati menyerahkan nyawanya. Tubuh Brandes menjadi makanan Armin selama 10 bulan. Setelah itu Armin membuat iklan lagi. Namun kali ini, seorang mahasiswa melihat iklannya dan melaporkan hal tersebut ke polisi. Polisi pun menggeledah rumahnya dan menemukan potongan tubuh Brandes bersama dengan rekaman video pembunuhan tersebut. Armin dihukum seumur hidup karena perbuatannya itu. ...26 Mei 2012 adalah hari yang sangat mengerikan bagi Ronald Popo. Gelandangan yang sedang tidur ketika seseorang dalam keadaan tanpa busana menyerangnya di sebuah trotoar perlintasan. Seorang pemuda dengan kesetanan mengunyah wajahnya ketika dia masih sadar. Belakangan diketahui nama pemuda itu adalah Rudy Eugene. Tenaga yang luar biasa menyerang dan mengunyah wajahnya membuat Ronald Popo hanya bisa berteriak kesakitan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini tidak berani melerai dan memanggil polisi untuk mengamankan Rudy Eugene. Polisi yang datang pun tidak berhasil melerai dan akhirnya menembakkan peluru ke arah Rudy. Setelah Rudy tewas akibat tembakan itu, barulah Ronald diamankan dan dilarikan ke rumah sakit. Karena luka parah akibat dikunyah oleh Rudy, pria tua yang tidak memiliki rumah ini harus dirawat selama berbulan-bulan di rumah sakit. Sementara Rudy Eugene yang sudah tewas mendapat julukan manusia zombie dari media dan masyarakat. Penyidikan membuktikan Rudy berada dalam pengaruh narkoba. Namun beberapa teman, termasuk pacar yang menduga bahwa perilaku Rudy yang aneh itu ada hubungannya dengan praktek voodoo. Di
Di beberapa tempat di dunia masih ada suku-suku pedalaman yang diduga bersifat kanibal. Seorang turis Jerman yang tengah keliling dunia dikhawatirkan telah dimakan para kanibal ketika singgah di pulau terpencil di South Sea, Polinesia, Prancis, Pasifik. 16 Oktober 2011, sejumlah media internasional memberitakan tentang turis bernama Stefan Ramin ini. Ramin awalnya melego jangkar di Nukuhiva, Polinesia, Prancis bersama dengan pacarnya. Setelah berlabuh di pulau tersebut, Ramin ingin berburu dengan pemandu lokal bernama Henry Haiti. Sementara sang pacar, Heike Dors, menunggu di tepi pantai. Tak lama, Haiti kembali menghampiri Dors dan mengatakan bahwa mereka mengalami kecelakaan di hutan dan Ramin membutuhkan bantuan. Namun ketika Dors mengikutinya ke hutan, Haiti malah merantainya dan memperkosanya. Dengan perjuangan yang berat, Dors berhasil melarikan diri dan memberitahu petugas keamanan. Bersama dengan tim pencari, Dors akhirnya menemukan serakan abu di sebuah lembah. Di antara bara api itu ada tulang-tulang manusia, termasuk tulang rahang, gigi, dan logam yang meleleh yang diyakini sebagai tambalan gigi. Penyidik menduga itu tubuh manusia yang telah dipotong-potong dan dibakar. Pacar Ramin menduga tulang manusia itu adalah milik pacarnya yang hilang. Kanibalisme memang tidak memandang bulu. Dua warga Rusia yang kanibal ini contohnya. Mereka malah membunuh dan memakan kakak kandungnya sendiri. Kedua pelaku adalah Timur dan Marat, sedangkan kakaknya bernama Rafis. Awalnya, mereka melaporkan kakak mereka hilang ke polisi. Namun polisi mencurigai keterangan mereka. Kakak beradik ini tidak bisa merinci secara jelas keberadaan kakak mereka sebelum hilang. Berangkat dari kecurigaan ini, polisi pun menggerebek rumah mereka. Di dalam rumah itu, polisi menemukan tulang kerangka Rafis yang dikubur di halaman belakang rumah. Setelah penemuan itu, kedua bersaudara ini akhirnya mengakui perbuatan mereka. Mereka memotong-motong badannya dan menyimpannya di kulkas. Selama 6 bulan, mereka memasak dan memakan daging Rafis. Kasus kanibalisme yang satu ini agak berbeda dengan kasus sebelumnya. Jika sebelumnya para kanibal membunuh korbannya, dua nelayan ini memakan temannya yang sudah meninggal. Alexei Gerolenka dan Alexander Abdulayev sebelumnya dinyatakan hilang ketika memancing. Setelah dilakukan pencarian, kedua orang ini akhirnya ditemukan di wilayah Sakha, Rusia. Salah satu dari mereka ditemukan lemas karena kedinginan dan kekurangan gizi. Dari penemuan kedua nelayan ini, ditemukan juga potongan tubuh teman mereka berupa kaki, salah satu jari tangan, tempurung kepala, serta rambut. Kedua nelayan ini mengaku telah memakan temannya selama terperangkap di daerah itu untuk bertahan hidup. Keluarga Andrei Kurachkin yang menjadi korban kanibalisme tidak menerima perlakuan kedua nelayan tersebut. Mereka menuntut agar teman yang memakan tubuh Andrei dihukum seberat-beratnya. Namun ketika dilakukan penyelidikan, ditemukan bahwa kedua nelayan ini tidak membunuh. Andrei sudah meninggal karena kedinginan sebelum jasadnya dimakan. Tidak ada hukum di Rusia mengatur tentang kanibalisme, sehingga Alexei hanya dihukum 3,5 tahun penjara karena sudah memotong tubuh Andrei dan memasaknya. Sementara Alexander tidak dikenai tuduhan. Kanibalisme yang terakhir dilakukan oleh seorang chef bernama David Vince. Yang mengejutkan, korbannya adalah istrinya sendiri. Kejadian bermula ketika David dan istrinya Dawn bertengkar di malam hari. Kesal dengan suara istrinya yang cerewet, David pun membekap mulut Dawn dan mengikat kakinya. Dia membiarkan keadaan itu hingga keesokan harinya. Karena tidak bisa bernapas, sang istri akhirnya tewas. David yang menemukan istrinya tewas bukannya menyerahkan diri ke polisi. Untuk menghilangkan bukti kejahatannya, dia memasak jasad sang istri dan menyajikannya kepada pengunjung kafe miliknya. Selama 4 hari, dia memasak daging istrinya sendiri dan sisa potongan tubuhnya dimasukkan ke dalam plastik sampah untuk dibuang. Sesuatu yang busuk akan tercium juga karena aromanya. Demikian juga kejahatan yang dilakukannya. David dinyatakan bersalah atas kematian istrinya. Karena tidak sanggup menerima hukumannya, David terjun ke jurang dan bunuh diri.
Pemirsa, telah 7 manusia kanibal di era modern. Manusia memakan manusia bukan hanya sebuah tindakan pembunuhan biasa, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa negara sudah menerapkan hukum agar kanibalisme tidak menjadi kebiasaan seperti di masa lampau.